Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa berharap limpahan keberkahan, limpahan manfaat di kehidupan dunia ini, terlebih lagi yaitu di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat yang selama-lamanya. Tentunya kita ingin mendapatkan suatu limpahan, kemudahan, keberkahan di kehidupan berikutnya juga. Alhamdulillah hari ini kita kurang lebih akan membahas tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu an, beliau telah banyak di dalam andil perubahan-perubahan terhadap peradaban dunia pada saat itu. Tidak ada lain karena mereka yaitu mengikuti dari junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal tersebut kita mengambil kesimpulan yaitu tentang apakah suatu kebiasaan di kehidupan dunia kita ini akan mewujudkan atau menunjukkan kehidupan kita setelahnya, yaitu di kampung yang kekal abadi, yaitu akhirat. Maka dari itu kita akan membahas sedikit banyaknya tentang para sahabat radhiyallahu an, yang mana beliau adalah santri-santrinya Rasulullah SAW, terkait tentunya beberapa hadis yang telah menceritakan tentang kehidupan beliau. Namun di sini kita akan mengambil pelajaran dari kehidupan tersebut dan kita bisa memetik bagaimana yang sesungguhnya agar kita ini menjadi orang-orang yang bisa mencapai sebagaimana mereka mendapatkan gelar radhiyallahu an. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kita memulai dengan surat pembukaan, yaitu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari kajian kita membahas tentang Rasulullah SAW. Tentunya kita menceritakan tentang santrinya Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Tentunya para sahabat ini adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mereka petunjuk atau jalan yang benar-benar mereka ini mendapatkan gelar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, yaitu mereka adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lebih, beliau adalah orang-orang yang telah berusaha penuh mengikuti dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat ini kita akan bahas apakah kehidupan di akhirat kelak ataupun di padang mahsyar itu akan dominan terjadi di kehidupan tersebut karena kebiasaan kita di dunia. Maka disinilah yang akan kita bahas kurang lebihnya. Tentunya kita akan mengenal dengan satu hadis yang tentunya dengan hadis lainnya ataupun dengan cerita-cerita Israiliyat yang mana hal tersebut saling mendukung, tidaklah saling berkaitan. Hubungan tersebut menjadi saling salah ataupun menjadikan pandangan yang bertentangan. Itu tidak mungkin, karena Rasulullah SAW akan memberi suatu hal, ayat Al-Quran maupun hadis, itu tidak akan
pertentangan ataupun menjadikan pertentangan dengan hadis dan Quran, dengan hadis kepada hadis lainnya. Maka dari itu kita akan membahas kurang lebih secara garis besarnya tentang hal tersebut. Yang mana pada saat ini orang-orang banyak sekali menilai suatu hal sehingga mudah sekali melihat, merujuk kepada satu hadis dan tidak melihat kepada hadis yang lainnya. Yang menyebabkan hal tersebut banyak menyalahkan dari segala perbuatan dari orang-orang yang telah melakukannya. Seperti yang biasa kita lihat, yaitu Maulid Nabi. Sedangkan di dalam Maulid Nabi ini memang tidak adanya dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Namun di dalam Maulid ini tentunya terjadinya suatu kebaikan-kebaikan di dalamnya. Seperti melakukan sholawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun mungkin ada sedikit banyak terjadinya suatu hal yang tidak kita bisa samakan sebagaimana Rasulullah SAW membangun santrinya. Adanya perbauran terlihat antara laki-laki dan perempuan, dan tentunya itu melihat dari hal tersebut Allah Subhanahu wa taala kita harapkan untuk memberikan mereka yaitu kebaikan-kebaikan dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah ayat dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat seluruhnya yaitu memintakan yaitu rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini secara garis besar kita mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ini diberikan suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dibacakan doa rahmat kepada beliau, salawat kepada beliau, dan berharap orang-orang yang membaca salawat tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang bersalawat sebagaimana santri-santrinya Rasulullah SAW. Dengan hal tersebut tentunya tidak ada pertentangan dengan hadis lainnya, karena di dalam hukum fikih yang diterapkan oleh para imam mazhab atau imam 4 yang perlu kita kenal, mereka yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi maupun Imam Ahmad, semua memiliki pandangan-pandangan tentunya di dalam pandangan hukum-hukum dan batasan-batasan. Dan berkembangnya zaman pun batasan tersebut tentunya diteliti dan dilihat lagi bagaimana hukum-hukumnya secara terjadi yang apa maslahatnya. Begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Dan begitu juga seseorang ini kebiasaan di dunia ini bisa membawa dia menjadikan suatu sebab bagaimana bentuknya yaitu di padang mahsyar kelak. Sebagaimana juga di berbagai hadis diceritakan bahwasanya ada sebuah hadis dari Imam Bukhari tentunya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zakara shalah yaum qala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah. Wa kana yaumal qiyamah ma Fir'aun wa Hamam wa Abi wa Ubay bin Khalaf. Kurang lebih yang maksud artinya bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan tentang
hal sholat. Di sini menceritakan tentang sholat. Makanya di dalam hukum, di dalam fikih pun sholat ini ada pembahasan yang begitu banyak. Seperti seseorang tidak mengerjakan sholat, maka dilihat kondisi seseorang itu. Apakah dia ada peremehan terhadap sholat? Apakah ia hanya karena ada sifat malasnya di dalam sholat? Atau lain sebagainya. Maka hal tersebut ada hukum terhadap seseorang itu di dalam pandangan fikih. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Dan kita tidak mudah memvonis seseorang jika dia tidak sholat ataupun dia mungkin melalaikan dari sholat tersebut. Kita tidak bisa juga memvonis orang ini adalah orang yang buruk. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana permasalahan nanti di yaumul hisab tentunya terjadi kepada orang-orang yang di kehidupan dunia ini. Tentunya kita perlu mengenal bahwa Rasulullah SAW adalah orang pemilik sunnah, yaitu beliau yang disebut sunnah. Adapun para sahabat adalah wal jamaah, yaitu jamaahnya, yaitu santri-santri beliau, yaitu para sahabat. Dan di kalangan sahabat ini mereka memiliki juga derajat-derajat. Masing-masing ini ada yang memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih. Tentunya keutamaan yang sering kita dengar yaitu kepada ahlul badar pada saat itu. Dan banyak lagi penjelasan ataupun keterangan demikian. Wallahu a'lam. Di sini kita bisa mendengar bahwa Rasulullah SAW membicarakan tentang permasalahan sholat. Lalu beliau pun bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, sholat itu akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya di pada hari kiamat. Itu tentunya di padang mahsyar juga. Barang siapa tidak menjaga dari sholatnya. Kata-kata di sini menjaga tentunya tadi saya sebutkan di dalam fikih itu panjang lebar, ada dibahas oleh a'imah mazhab tentunya. Seseorang yang meninggalkan sholat itu dilihat dulu ya karena apa dan kondisinya apa, tentunya dilihat dari pandangan-pandangan secara zahirnya bagaimana. Wallahu a'lam. Di sini kita mendengarkan bahwa Nabi pun mengatakan barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya dia tidak akan ada cahaya pembela dan penyelamat baginya di hari kiamat. Dan ia di kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Hamam ataupun Ubay bin Ka'ab. Di sini perlu kita ketahui di sini adalah dia tidak menjaga, di sini tentunya dominannya dia tidak menjaga di sini adalah karena tidaklah mementingkan antara dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa menilai seseorang secara zahir. Jika kita melihat di dalam hukum fikihnya, tentu ada perkembangan di dalam permasalahan ini. Apakah hadis ini bertentangan dengan suatu hadis yang lain? Mungkin Nabi Muhammad SAW pernah bercerita di dalam suatu hadis bahwasanya yang mafhumnya kurang lebih apapun yang cerita dari Bani Israel ataupun ahlul kitab tentunya yang menceritakan tentang para nabi ataupun kebaikan tentang suatu perintah Allah, maka hal tersebut diterima jika tidak merendahkan nabi ataupun hukum-hukum Allah dan lain sebagainya. Di sini perlu kita ketahui, di sini di kata-kata meremehkan. Nah, ada kata-kata tidak mementingkan dari perkara sholat tersebut. Namun di sini yang dilihat secara zahir tentunya kita tampak dengan zahiriyah atau dengan yang tampak dengan jasad kita. Namun hakikatnya ada ulama mengatakan, suatu pepatah ulama mengatakan az-zahir yadullu ala batin. Suatu hal yang tampak ini menunjukkan dari batinnya. Jadi jika seseorang melakukan perbuatan demikian, mengucapkan demikian ataupun berpikir dengan demikian, itu adalah
menunjukkan dari hatinya. Dan itu ulama mengatakan demikian. Dan itu tidak bisa kita katakan bertentangan dengan hadis ini. Karena jika dohirnya batinnya tentunya menunjukkan secara dohir. Wallahu a'lam. Dan dohirnya tentunya juga bisa menunjukkan di dalamnya. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam suatu karyanya juga menulis zuhud hahuna, warok hahuna. Zuhud itu di dalam hati, warok itu di dalam hati, dan beliau menunjukkan bahwasanya dengan hal ini ulama mengatakan bahwasanya az-zahir yadullu ala batin itu hal tersebut bisa menunjukkan kepada hal tersebut. Namun kita tidak bisa juga menyatakan orang yang dengan hidup dengan mungkin dengan tidak tampak dengan zuhud ataupun warok, terus dia tidak memiliki sifat zuhud warok, tidak bisa juga kita memvonis demikian. Karena hal tersebut jika kita utarakan dengan hati, maka kita telah terjerumus dengan hati kita. Karena hati kita ini sering sekali tidak bisa kita menjaganya dari bisikan-bisikan syaitan ataupun dari hembusan-hembusan hawa nafsu kita. Sering sekali terjadi, yaitu dengan hawa nafsu kita. Di dalam segala kebaikan pun sering terjadi hembusan hawa nafsu yang dikedepankan. Padahal hal tersebut bisa membahayakannya. Sebagaimana suatu kisah yang diceritakan di masa Israel atau Israiliyat. Ada seorang ahli ibadah yang dia senantiasa beribadah kepada Allah, dan dia senantiasa melihat ada orang yang lalai atau dia ini maksiat kepada Allah. Bisa dikatakan dia bermain judi ataupun kurang baik kepada Allah. Sehingga dia senantiasa mengajaknya untuk mentaati Allah atau mengingatkan ia kepada Allah. Berjalan waktu, senantiasa dia ingatkan. Namun dikala dia tidak tahan dengan perbuatan tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya si abd ini ketika itu tidak tahan melihat hal tersebut. Tentunya ini bisa jatuh dari kata dia mengikuti dari hawa nafsunya. Nauzubillah, semoga Allah jaga diri kita. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia tidak bisa lagi menahan, dia mengutarakan dengan lisannya. Apa yang dia utarakan? Dia katakan, wallahi, kurang lebihnya wallahi, demi Allah, tidak ada surga bagi kamu. Dia mengatakan tidak ada lagi tempat kebaikan bagi dia. Kurang lebihnya demikian. Namun di dalam cerita Israiliyat ini pun diceritakan hingga akhir hayatnya. Diceritakan bahwasanya si pemuda yang ahli ibadah ini, yang tekun di dalam beribadah, tekun dalam mentaati aturan Allah, maksudnya di dalam mendekat kepada Allah. Karena sikap hatinya yang terjerumus dengan hawa nafsunya yang tanpa dia sadari, tentunya kita tidak bisa menyadari apakah itu ada hembusan nafsu, kita nggak tahu. Sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan di dalam suatu kisah tersebut telah menahan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Dikarenakan apa? Allah telah melihat dari lisannya yang tidak baik, telah mengutuk orang tadi bahwasanya tidak dapat rahmat Allah. Seakan-akan ini bahasanya, seakan-akan dia telah membatasi rahmat Allah. Jadi si ahli ibadah tadi telah membatasi dari rahmatnya Allah. Itulah yang menyebabkan dia menjadi orang yang tidak bisa melangkah ke surga pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal tersebut pun dia dimasukkan ke neraka pada saat itu. Begitu juga dengan orang yang maksiat kepada Allah tadi. Namun dia memiliki iman, masih memiliki tadi keyakinan kepada Allah. Dia tidaklah memungkiri ibadah kepada Allah.
Hanya saja mungkin ia ada kemalasan dan dia beribadah dengan kecondongan yang begitu beratnya kepada nafsu, kepada dunianya. Mungkin dengan suasana keadaan dia yang demikian. Apa yang terjadi? Allah telah memasukkan dia ke dalam surga dan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosanya. La haula wala quwata illa billah. Di sini bisa kita ambil petik kebaikan bahwasanya cerita ini tidaklah bertentangan dengan hadis ini tentunya, dan tidak juga bertentangan dengan santri-santri Rasulullah, apalagi dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah, bersih jiwanya, bersih hatinya. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang-orang yang telah dijaga oleh Allah. Dan beliau adalah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan, mengamalkan seluruh ajaran yang diberikan oleh Rasulullah di dalam qanaah, zuhud, dan lainnya. Tentunya, jikapun kita ingin berusaha mengikuti mereka, kita tidak akan bisa menyamai dari mereka. Begitulah kurang lebihnya keindahan dari santri Rasulullah SAW, yang mana mereka ini apa yang terbiasa di kehidupan dunianya itu akan memberikan cahaya penerangan di dalam kehidupan dia di padang mahsyar dan akhirat. Dan para sahabat, mereka sedikit pun tentunya hati mereka tidak ada rasa benci, rasa dongkol. Mereka bersih dari hati-hati yang kurang baik. Bahkan ada yang masuk Islam, ayahnya belum memeluk Islam. Dia bertanya pada Rasulullah, minta bimbingan pada Rasulullah. Dan mereka berusaha penuh menjalani apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hal tersebut berat, mungkin seperti perjanjian Fathul Makkah, namun mereka ridho apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Itulah jiwa-jiwa para sahabat yang dijadikan sandaran wal jamaah, yaitu para sahabat. Di sini bisa kita petik bahwasanya pentingnya kita membersihkan dari hati kita. Mungkin hati kita ini di dalam sebuah hadis dikatakan, jika bersih suatu gumpalan di dalam tubuh manusia, maka bersihlah segalanya. Jika kotor dalam segalanya, maka kotorlah segalanya. Yaitu apa? Hati. Maka hati ini berdekatan dengan nafsu. Maka sahabat-sahabatku semuanya, apa yang kita lakukan di dunia ini tentunya akan menjadikan pedoman kehidupan kita di akhirat kelak. Tidak bisa kita mengatakan yang penting hatinya, lalu kita tidak berusaha dengan zahirnya. Tentunya usaha dengan zahir ini tidak bisa juga kita nilai seseorang itu dengan mata zahiriah kita. Maka kita cukup menilai dengan diri kita apa yang kita miliki, sejauh mana rasa tolak kita kepada hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat yang notabene dia seorang santrinya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ini adalah kajian tentang apakah kondisi kita di dunia ini akan mempengaruhi di akhirat. Tentunya sangat mempengaruhi hal tersebut, baik secara yang tampak, apalagi secara batiniah yang tersimpan di dalam hati. Ketika hal tersebut terungkap dengan lisannya, akan menjadikan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita di dalam melihat suatu kemudahan, kepayahan yang Allah berikan. Tidak ada lain melainkan itu suatu anugerah dari Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kita ini membuka dari mata hati kita, akal kita, sehingga kita mendapatkan banyaknya keberkahan di kehidupan kita, terlebih lagi di kehidupan setelahnya, yaitu kampung akhirat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.